Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dapol. Kita lanjutkan Dongeng Raga Sukma. Masih menitis di dimensi Jaladri Muda. Saat yang pertama ini ya. Di episode ke-50. Di episode sebelumnya, Jaladri, Ki Baju Biru dan Alung ini sedang menuju ke Samudra Biru untuk mencari harta leluhur Alung. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Enggak, kasadayana. Cara ketan. Gemuruh ombak pantai, gelombang yang dibelah oleh kapal yang dipimpin oleh Ki Baju bersama Jaladri dan Alung. Dari kejauhan, para awak kapal yang ditinggalkan di pelabuhan Meiji terlihat makin lama makin mengecil, sampai kemudian seolah-olah tenggelam dalam lautan. Dari pulau atau pelabuhan Meiji, orang-orang awak kapal melihat perahu tersebut yang mengecil meninggalkan mereka. Sedangkan dari kapal terlihat justru pulau-pulau lah yang menjauh dan tenggelam dalam lautan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara sesuatu di bawah lantai kapal. Di geladak kapal ada ruangan tempat penyimpanan barang dan perbekalan. Terbukalah pintu. Ketiga orang tersebut saling memandang. Siapakah yang membuka pintu? Tentu saja itu adalah Ki Baju Biru. Senyum Ki Baju Biru yang khas ketika melihat ketiga orang tersebut memandang dirinya. Baju, kamu ini seperti yang baru kenal saya. Dan kamu ini seperti yang tidak tahu saja ada seseorang. Padahal aku sering melatih dirimu untuk eta cak bodas kuping kamu itu si celi rebing pasang. Bagaimana kalau ada penyusup? Ki Guru, Papa? Jaladri segera menghampiri dan memegang tangan bapaknya. Jaladri, kamu ini sudah gede, jangan seperti itu. Kamu harus bisa Bisa menjaga sikap. Kamu ini harus bisa mandiri walau tanpa pertolongan Bapak. Tapi kali ini Bapak akan masih menemani kalian untuk mengarungi Samudra Biru ini. Itu karena medan ataupun level dari kesulitan mengarungi Samudra Biru ini lebih dari atau bahkan Bapak pun belum yakin kamu Baju bisa keluar dari Samudra Biru ini. Bahkan aku sendiri pun dari seluruh pengalamanku, dan bukan kali ini aku mengarungi Samudra Biru. Walaupun ini yang kedua kalinya, aku merasa masih ragu untuk bisa mengendalikan kita sampai lagi ke tujuan dan sampai lagi ke tempat kembali yang selamat, yaitu di pelabuhan Meiji. Oleh karena itu kita harus benar-benar bisa berhati-hati dan waspada. Sedangkan engkau Alung, aku harap kamu bisa mengikuti arahan-arahanku ketika nanti kita berada di benar-benar
benar-benar berada di samudra biru yang berbahaya itu. Aku tugaskan kamu, Bajo, selalu berada di sisi kiri sebelah kapal untuk mengatur layar di sebelah kiri. Begitupun kamu, Jaladri. Sedangkan kamu, Alung, kamu akan diberikan tugas yang agak lebih mudah, yaitu mengendalikan kendali arah kapal. Itu pun atas instruksi dariku. Bagaimana semuanya? Paham? Paham, Pak. Paham, Ki Guru. Ya, saya paham. Bagus kalau kalian paham sekarang. Kita sekarang sudah memasuki kawasan Samudra Biru. Hati-hati sesuai dengan posisi kalian. Aku akan mengawasi dari sini untuk mengendalikan kapal. Jaladri di sisi kanan, Bajo di sisi kiri, Alung di kemudi kapal. Aku akan mengawasi bagaimana apa yang harus kita lakukan. Angin dan gelombang ombak kemudian terasa agak lebih besar. Bermula-mula gelombang terasa lebih dari yang sebelumnya. Tinggi menggunung, kemudian turun bagaikan lembah. Selanjutnya, angin pun seperti berputar, tak tentu arah. Ki Banyu Biru memberikan instruksi kepada Jaladri dan juga Bajo untuk membuka layar hanya setengahnya saja. Sedangkan Alung harus dengan kuat mengendalikan kapal sehingga tetap berada tegak lurus sesuai dengan arah mata angin tepat menuju pulau yang akan mereka tuju. Ke arah pulau yang akan mereka tuju. Jaladri, kemudi kapal itu ikatkan sehingga kamu tidak akan terlepas sampai lolos kehilangan kendali atas layar kapal sebelah kanan. Terdengar Ki Banyu Biru memberikan instruksi kepada Jaladri. Bajo, pertahankan layar sebelah kiri, kendali sebelah kiri dan layar yang utama kita, sehingga bisa membantu pergerakan dari arah angin sebelah kiri. Alung, lihat, ada gelombang yang cukup besar menuju kita. Bantingkan kapal ke sebelah kanan, kita akan mengarunginya. Jangan sampai terbalik, kita harus menembus dan menyambut ombak gelombang terbesar tersebut. Celegur. Bahkan suara gelombang laut tersebut bagaikan suara bom ataupun ledakan, saking tinggi dan besarnya gelombang tersebut. Keempat orang tersebut berpegangan kepada kapal, tiang-tiang kapal, sehingga mereka jangan sampai terjatuh dan terlempar. Alung, ikatkan tubuhmu kepada tiang, jangan sampai kamu terlempar ke tengah lautan. Instruksi dari Ki Banyu Biru karena dia menyadari bahwa Alung belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengarungi samudra, apalagi gelombang yang sebesar itu. Dengan susah payah, perjalanan itu pun terus dilanjutkan sampai menjelang terbenamnya matahari. Terlihat kabut tebal berada di hadapan mereka. Namun, gelombang di lautan sepertinya mulai meredam ataupun tidak terlalu tinggi menerpa kapal tersebut. Nah, dari sini mungkin gelombangnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu berbahaya.
Tapi ada halangan yang lain. Kita harus fokus melihat ke perairan. Jangan sampai kita menabrak batu karang, karena di sini banyak batu karang. Apalagi kita akan dihalangi oleh kabut yang cukup tebal. Ditambah kita menjelang suasana malam seperti ini. Pak, bagaimana kalau kita berhenti dulu di sini sampai siang hari? Sebentar. Apa yang kamu sampaikan, Jaladri, itu sangat masuk akal. Karena memang ketika siang hari kita mungkin akan bisa lebih terang melihat ke perairan. Tapi harus kamu tahu, menjelang siang hari gelombang di sini akan menjadi tinggi lagi. Artinya selain kita harus melewati kabut juga batu karang, kita juga akan dihadapkan gelombang yang cukup besar, dan ini akan lebih berbahaya lagi. Bisa-bisa kita terbentur oleh batu karang dan merusak kapal kita. Jadi cara satu-satunya kita tetap harus berlayar dan harus bisa mengawasi perairan, jangan sampai kita menabrak batu karang. Bajo, kamu gunakan lampu. Begitupun kamu, Jaladri, di sebelah depan, kiri dan kanan, berikan penerangan yang cukup. Bapak di sini akan tetap mengawasi, sedangkan kamu, Alung, tetap berada di kemudi kapal. Ingat, kamu sekali-kali harus bisa mengendalikan juga layar sehingga laju kapal bisa lebih seimbang. Siap, laksanakan, Pak. Ya, Pak Guru. Ya, Ki Guru. Iya, setuju. Kemudian dengan susah payah pula mereka mengarungi lautan yang sepertinya dangkal karena banyak sekali batu karang terdapat di kawasan tersebut. Namun mereka harus berhati-hati sebab salah-salah kapal mereka menabrak batu karang, terjadi kebocoran dan mereka akan tenggelam di lautan tersebut. Beruntunglah angin dan gelombang tidak terlalu menyulitkan mereka. Satu-satunya yang menyulitkan mereka adalah gelapnya malam dan gelapnya halimun ataupun embun. Kabut yang menyelimuti di kawasan tersebut. Barulah beberapa saat berlalu. Beberapa saat kemudian, langit mulai terlihat, kabut mulai menyingsing, dan gelombang kembali membesar. Angin pun bertiup, namun tidak sebesar yang pertama kali. Dari kejauhan, di atas horizon lautan yang terlihat biru kehitam-hitaman di malam itu, terlihatlah suatu pulau. Itulah Pulau Biru yang mereka tuju. Menjelang dini hari, masuklah mereka kepada suatu celah di antara celah-celah batu karang masuk ke lebih dalam ke pulau tersebut. Jaladri, sekarang kamu kembali ke kemudi kapal, sedangkan kamu, Alung, berada di sisi sebelah kiri, di mana posisi Bajo berada. Bajo, arahkan kemudi kapal ke celah sungai tersebut yang di depan sana, karena kita harus memasuki pulau tersebut dengan kapal. Kalau kita berjalan kita akan kesulitan lagi. Namun tetap hati-hati, awasi jangan sampai kita menabrak dinding-dinding batu karang yang berada di kiri dan kanan. Kembali Ki Banyu Biru memberikan instruksi untuk mengarahkan kapal ke celah di antara bebatuan celah suatu sungai menuju ke pulau yang lebih dalam lagi. Sampai beberapa jauh mereka memasuki
pulau tersebut. Ki Banyu Biru memberikan instruksi untuk menghentikan kapal. Kemudian dia menyuruh mengeluarkan 2 perahu kecil ataupun sampan, masing-masing diduduki oleh Ki Banyu Biru dan Jaladri Ki Bajo bersama Alung. Kedua sampan itu dikayu, menyusuri sungai memasuki pulau yang lebih dalam lagi. Sesekali Alung melihat peta yang diberikan oleh Koh Lutsu. Dia kemudian mengangguk-angguk, sepertinya menyetujui bahwa arah dari sungai tersebut memang sesuai dengan peta untuk menuju kawasan daripada disimpannya harta leluhur mereka. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat sungai yang lebih luas lagi, seperti danau. Di sana juga airnya begitu jernih dan begitu tenang. Di pinggir-pinggirnya terdapat pepohonan yang tinggi dan juga rerumputan yang sangat rimbun. Kemudian dengan arahan dari Ki Banyu Biru, mereka pun menepi dan menginjakan kaki di pulau tersebut. Disinilah, tempat inilah dahulu kami singgah bersama kakek buyut kamu Alung untuk menyimpan harta leluhur. Namun pada waktu itu kami sangat kesulitan karena menentukan arah. Tapi kali ini aku akan lebih mudah sepertinya, karena sudah 2 kali ini aku menginjakan kembali kaki di Pulau Biru ini. Kemudian mereka berempat pun terus berjalan menyusuri hutan yang terdapat di pulau tersebut, sampai mereka ke suatu tempat yang dihalangi oleh dinding jurang yang begitu tinggi, jurang batu karang di pulau tersebut. Di sekitaran pulau jurang tersebut, dinding jurang tersebut, terlihatlah sebuah tumbak yang di ujungnya terlihatlah sebuah ciduk ataupun pengayuh perahu yang di ujungnya terdapat seperti mata tumbak. Itulah pusaka leluhur, pusaka ciduk tumbak yang mereka cari-cari. Alung, inilah yang dimaksud dengan pusaka ciduk tumbak yang terkenal itu. Sebenarnya ini ciduk tumbak biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial. Hanya saja kakek buyut kamu memiliki ilmu kanuragan yang cukup baik, sehingga ketika bertarung tidak hanya menggunakan ciduknya, juga menggunakan tumbaknya. Semua musuh merasa kaget dengan senjata yang aneh ini. Ada ciduk yang ujungnya bermata tumbak. Hanya saja keanehan tersebut menjadi sesuatu ciri khas, dan kemudian menyebarlah kisah-kisah yang aneh-aneh bahwa ini adalah suatu senjata yang memiliki kekuatan yang apa katanya. Padahal ciduk biasa saja dengan mata tumbak biasa saja. Ciduk tumbak untuk mengayuh perahu, dan tumbaknya untuk menjaga diri kalau sedang diserang. Tapi namanya juga perkataan suka dibesar-besarkan. Apalagi buyut kamu itu, nenek moyang kakek buyut kamu itu, ia mengatakan yang aneh-aneh tentang senjata ataupun ciduknya ini. Nah,
Ini adalah tanda bahwa di dalam sana kita akan menemukan suatu gua. Kemudian tempat disimpannya harta leluhur kamu tersebut. Mari kita masuk ke dalam gua itu. Kita ambil harta. Apakah benar hartanya sebesar yang diceritakan? Rupanya memang terdapat suatu gua di sebelah dinding salah satu dinding jurang tersebut. Gua yang tidak terlalu dalam. Kemudian setelah mencari beberapa saat, terasa di satu lantai gua, di pasir, di dalam tanah, ada suatu suara yang menggema berbeda ketika diinjak. Itu suara sepertinya tempat dikuburnya peti hartanya. Ayo maju, jalan Dri, gali lubang di sana. Aku yakin petinya masih ada di kawasan itu. Gunakan saja ciduk pusaka ini. Kata Ki Baju Biru sambil mencabut ciduk yang konon katanya ciduk pusaka yang tidak bisa diambil ataupun dicabut dari tempatnya kecuali oleh orang yang berhati mulia ataupun tidak berniat jahat. Padahal mah menurut Ki Baju Biru itu adalah ciduk dan juga mata tumbak biasa saja. Setelah sekitar setengah meter dikali, benarlah terdapat suatu peti yang cukup besar. Peti harta. Diangkatlah peti tersebut dan dibukalah penutupnya. Benar saja, terdapat di peti tersebut harta berupa perhiasan dan juga uang koin emas ataupun uang koin dari Cina, tail emas. Ki Guru, ini teh hartanya segini saja. Katanya tidak akan muat di perahu. Itu cerita. Aduh, batuknya jadinya. Itu cerita memang sengaja kami buat dibesar-besarkan agar tidak ada orang ataupun orang yang mau mengarungi samudra biru yang berbahaya itu berpikir dua kali, karena tidak bisa membawa terlalu banyak perbekalan dan juga terlalu banyak awak kapal. Karena kita beritakan bahwa hartanya begitu banyak. Sempat juga ada orang-orang yang membawa lebih dari 2 kapal, bahkan ada yang 3 kapal. Namun baru menemukan ombak ataupun gelombang seperti kemarin tadi kita mengarunginya. Mereka sudah kembali lagi karena takut menyusuri ombak gelombang yang terlalu tinggi tersebut. Apalagi kalau ada 2 perahu, boleh jadi perahu yang satu menimpa perahu yang lain, kapal yang satu menimpa kapal yang lain, sehingga terjadi tabrakan dan kecelakaan. Itu kan jadinya wajar. Jadi satu-satunya cara kalau mau menembus gelombang setinggi itu adalah dengan 1 perahu saja. Namun dengan cara mengendalikan kapal yang memang harus berpengalaman. Apalagi ditambah kalau kita menyusuri sekitaran lautan yang dangkal, yang banyak batu karang itu pun juga harus hati-hati. Dan memang itu tidak bisa banyak muatan. Oleh karena itu, orang akan berpikir 2 kali ketika akan mengarungi samudra biru itu. Dan hartanya pun supaya tidak diambil oleh orang lain, maka ya diceritakan rumor yang sedemikian. Aku pun tidak akan mengantar kalau bukan kamu, Alung. Aku juga sangat kenal dengan kamu, dengan bapak kamu, Kolutsu, dan juga kakek buyut kamu. Beliau adalah dulunya itu termasuk orang yang selalu mempercayakan kapal dagangnya untuk aku kawal ketika mengarungi
samudra untuk berdagang sampai ke Nusantara sana. Jadi Pak, intinya cerita-cerita yang luar biasa itu sebenarnya bohong belaka ya, hanya untuk menutupi jangan sampai ada orang yang mau mengambil peti harta ini. Tidak semuanya juga bohong. Untuk samudranya, untuk bahayanya kan benar, tapi untuk di harta dan juga pusakanya itu, nah, itu yang dibesar-besarkan. Nah, dan juga tidak akan sembarangan orang tahu tempat ini. Kalaupun ada, ya berarti dia sudah tahu rahasia yang sebenarnya tentang Pulau Biru ini. Baiklah kalau gitu, kamu Jaladri dan juga Alung bisa membawa petinya, sama 2 orang juga cukup. Bantu juga kamu Bajo, ya kita sama-sama membawa peti harta ini. Kita bawa lagi sampai ke Pulau Meji. Pasti rekan-rekan kita sudah lama menunggu. Namun ketika mereka akan kembali menuju sampan mereka, suatu kilasan cahaya dirasa disadari oleh Ki Banyu Biru. Dengan satu gerakan, Ki Banyu Biru menghindarkan lemparan suatu benda yang mengarah kepada mereka. Shooting! Sebuah pisau terlempar ditangkis oleh ciduk tumbak yang dipegang oleh Ki Banyu Biru, tepat jatuh di depan Jaladri. Selanjutnya Ki Banyu menghunus goloknya, bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan Jaladri dan juga Along kemudian menurunkan peti yang sedang mereka pikul bersama. Hati-hati, sepertinya ada orang lain yang sampai ke sini selain kita. Dari semak-semak rumput yang berada di hutan sekitaran pulau tersebut, keluarlah beberapa orang sambil mengayunkan, menodongkan panah, tumbak, dan juga golok mereka ke arah Ki Banyu Biru. Kamu pikir Banyu Biru, kamu saja yang memiliki kecerdasan, kepintaran dalam menipu atau mengarungi samudera biru ini. Di pihakku juga tentunya banyak orang yang memiliki kemampuan yang kau miliki pula seperti itu. Rupanya orang yang selama ini membuat suasana di Nusantara mau memperlihatkan wajahnya kepadaku. Sungguh terhormat aku bisa bertemu denganmu, Gajah Ireng. Keluarlah seseorang yang bertubuh besar, tinggi, dan juga sembada. Ototnya terbentuk dengan baik. Orang yang gagah, dialah yang disebut Ki Gajah Ireng, Patih Sanganaga. Apakah sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya, ketika Ki Banyu Biru mulai mengarungi lautan Samudra Biru, diikuti oleh kapal yang dipimpin oleh Gajah Ireng, mengikuti pelayaran mereka. Dan memang Gajah Ireng ini, Patih Gajah Ireng ini adalah seorang yang tidak hanya pintar dalam hal ilmu kanuragan, mampu menguasai di daratan, tapi dia pun
termasuk seorang pelaut yang ulung. Kehebatannya hampir sama dengan Ki Banyu Biru. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Waktunya. Waktunya ini sudah habis. Ternyata ini Ki Banyu Biru Jaladri bertemu dengan sosok yang disebut Gajah Ireng ini di Pulau Biru. Apakah selanjutnya yang akan terjadi? Nah, kita lanjut di episode selanjutnya. Like, comment, subscribe-nya ditunggu ku Kang Dano. Kita bertemu lagi. Jangan lupa tepang deui permio.